Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar static route floating atau floating static route. Nah, untuk memahami praktik kita kali ini Anda perlu menguasai static route ataupun default route pada materi kita yang sebelumnya. Nah, topologi yang akan kita gunakan pada video kali ini adalah seperti yang pada gambar. Nah, untuk mempersingkat waktu konfigurasi, saya telah mengkonfigurasi IP address di tiap perangkat. Contohnya di PC 1 saya telah mengkonfigurasi IP-nya 10.2, 192.168.10.2 dan gateway-nya adalah 10.1, yaitu interface dari si multilayer switch 1. Demikian juga di perangkat multilayer dan router saya telah mengkonfigurasi setiap interface-nya, namun routing-nya belum. Oke, apabila Anda mengalami kesulitan untuk mengkonfigurasinya, silakan kembali dilihat di video materi sebelumnya. Pertama kita akan mengkonfigurasi static route pada perangkat router. Tujuannya agar network AB dapat terkoneksi ke network G, di sini server. Oke, jadi perangkat PC-PC ini dapat mengakses server di network G. Jadi otomatis proses routing perlu kita konfigurasi di perangkat router maupun multilayer switch. Oke, kita pertama ke router 1. Nah, kita akan konfigurasi untuk menuju ke network A melalui interface dari multilayer switch 1. Perintahnya 10.0.255 melalui interface-nya multilayer switch 1, yaitu yang 10.10.10.1. Oke, ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Kenapa 10.10.1? Oke, demikian juga ke network B, yaitu 20.0, dia melalui 10.10.1. Nah, untuk menuju ke network G, yaitu 192.168.31, dia melalui 172.16.11. Oke. Nah, lalu kita ke router 2. Untuk menuju ke network A, maka router 2 akan mengirimkan ke interface-nya multilayer switch 1, yaitu 10.10.20.1. Perintahnya adalah 10.10.20.1. Oke, Anda bisa melihat IP-nya pada gambar. Oke, kemudian ke network B, itu 20.0 melalui 10.10.20.1 juga. Oke, lalu sekarang kalau mau menuju network G, yaitu 30.0, maka router 2 akan mengirimkan paket ke 172.16.20.1. Sekarang kita ke multilayer switch 1. Nah, di sini kita akan mengkonfigur default route, di mana ketika menuju ke network yang tidak dikenalnya, dia akan mengirimkan ke router 1.
Perintahnya itu IP route 0000 dengan IP 10.10.10.2. Lalu kemudian kita akan konfigurasi multi-layer switch 2. Prinsipnya sama, yaitu kita akan mengkonfigur default route di mana seluruh paket data yang tidak berada pada routing table akan dikirimkan ke router 1. Perintahnya adalah (102, 16, 10.2). Kita bisa melihat routing table di sini sudah default route. Oke, lalu di router 1 kita bisa melihat bahwa dia memiliki akses 10.20.30 melalui interface berikut. Demikian juga show IP route untuk melihat routing table ya. Ini adalah routing table. Nah, sudah ada static route menuju ke network 10.20.30. Ya, kita akan mencoba melakukan ping dari PC 1 menuju server 192.168.32. Oke, sudah tersambung ya. Nah, kita coba dari laptop di network B menuju ke server. Oke, sudah tersambung. Berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana alur paket pengiriman paket data dari network A maupun B ke G, yaitu si server. Nah, pada dunia nyata Anda bisa melakukannya dengan trace route, tapi di sini kita menggunakan packet tracer, jadi kita dibantu dengan simulasi paket data. Ya, di sini kita klik simulasi di kanan bawah, lalu edit filter, pastikan yang tercentang hanya ICMP, karena kita hanya akan melakukan ping. Oke, jadi Anda klik di sini, tanda amplop. Nah, Anda bisa mengirimkan, klik di PC 1 mengirimkan paket data awal, lalu tujuannya ke si server. Klik. Nah, lalu jalankan play. Nah, paket data akan melalui switch 1, lalu multi-layer switch 1. Ingat, default route-nya ada arahnya ke router 1, maka dia akan mengirimkan ke router 1. Oke. Lalu router 1 mengantarkan ke switch 2, lalu ke server. Nah, server akan mengirimkan reply ping tersebut kembali ke multi-layer switch 1, lalu ke router 1, multi-layer switch 1, lalu ke perangkat switch dan PC. Nah, kita mengkonfigurasi default route dengan arah ke router 1 saja. Bagaimana kalau kita mengkonfigurasi juga ke arah router 2? Di sini di multi-layer switch 1. Oke, kita masukkan IP route. Sebelumnya saya ingin menunjukkan kalau kita kirimkan paket data kembali dari PC 1 ke server, maka dia akan mengirimkan juga melalui router 1. Oke, jadi setiap pengiriman paket data dia akan mengirimkan lewat jalur router 1. Oke. Nah, kita kembali ke multi-layer switch 1, kita masukkan IP route melalui 10.10.20.2, yaitu si router 2. Nah, kita lihat apa yang terjadi.
kita kirimkan paket data ke server. Switch 1, multi switch 1. Oke, kita coba ping lagi. Oke, dia akan melalui jalur router 1. Kenapa tadi dia tidak bisa? Karena dia belum mengenal traffic ke router 2. Oke, nah kita kirimkan sekali lagi ke server. Oke, nah sekarang dia mengirimkan ke router 2. Nah, di sini dia belum mengenal ya. Jadi seperti proses ping, biasanya ping-ping pertama memang dia akan fail. Kita kirimkan sekali lagi, pastinya ini lewat router 1. Oke, jadi mungkin Anda udah mendapatkan gambaran kalau kita configure default route di salah satu multi switch, yaitu 2 default route, maka dia akan mengirimkan paket data secara bergantian. Oke, kita delete lagi, kita buka yang baru, maka dia akan mengirimkan lewat router 1. Router 2. Oke, nah dia kirimkan ke multi switch 2, lalu ke server, lalu ke multi switch 1, lalu ke router 1, lalu ke multi switch 1, lalu ke switch 1. Oke, kita delete lagi, kita kirimkan lagi, maka dia akan lewat atas. Sorry, ini salah klik. Kita klik di sini, lalu klik di server. Dia akan mengirimkan lewat bawah ya, router 2. Oke, kita coba kirimkan lagi. Maka kali ini dia akan melalui atas. Nah, ini istilahnya adalah pengiriman paket data secara round robin, bergantian. Kenapa? Karena router multi switch 1 untuk menuju ke network G, dia memiliki 2 jalur yang sama, yang bebannya sama, dan tujuannya juga sama, sehingga dia akan membagi pengiriman paket data itu ke 2 jalur tersebut secara bergantian. Nah, kalau Anda perhatikan, ketika server mengirimkan reply ke PC1, setelah diterima oleh, nah di sini saya akan peragakan dulu, setelah diterima oleh multi switch 2, nah begini, dia multi switch 2 akan selalu mengirimkan ke router 1. Kenapa? Karena multi layer switch 2 hanya memiliki satu jalur untuk ke network lain, atau default route-nya hanya melewati router 1. Ingat tadi kita hanya konfigurasi di multi layer switch 1, tidak di multi layer switch 2. Nah, sekarang kita coba tambahkan di multi layer switch 2. Oke, melalui interface router 2, router 1 yaitu router 2 20.2. Kalau kita lihat di route IP route, oke, jadi sudah 2. Kita akan coba kirimkan paket data. Klik di PC1, lalu klik di server, lalu jalankan. Oke, dia lewati bawah, lalu multi switch 1 menerima, dan dia lewat atas. Oke, kita delete, lalu kita kirimkan lagi.
Tadi lewat bawah, sekarang lewat atas. Oke, sampai di multiresist 2 dia akan mengirimkan lewat bawah. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat multi-switch 1 dan multi-switch 2 dalam pengiriman paket datanya dengan jalur default route, dia melakukan round robin kedua arah tersebut. Karena kedua arah tersebut memiliki tujuan atau beban linknya juga sama, sehingga dia membaginya dengan sistem round robin, atau istilah ini sering juga disebut load balancing. Sekarang dia lewat atas. Oke, kita sudah melakukan default route dengan round robin atau load balancing, di mana kalau multi-switch 2 dikonfigur dengan static route default yang sama ataupun static route biasa. Di sini kasusnya kita gunakan default route. Nah, apabila kita menggunakan static route dengan jalur tujuan yang sama dan yang sama, maka dia akan mengirimkan melalui dua link tersebut secara bergantian. Nah, tapi di sini bukan istilah floating static route. Jadi kita akan mengkonfigurasi agar pengiriman paket data menuju server dia selalu melewati router 1. Namun kalau link router 1 atau perangkat router 1 mati, dia akan mengirimkan ke router 2. Oke, jadi kalau router 1 mati, dia akan mengirim ke router 2. Jadi dia selalu melewati router 1. Nah, itulah konsep dari floating static route. Kita akan konfigur berikutnya pada multi-switch 1 dan multi-switch 2. Apakah yang dimaksud dengan floating static route? Floating static route atau routing static floating merupakan routing static yang dijadikan jalur atau rute backup. Nah, bagaimana konfigurasinya? Nah, Anda perlu memahami konsep dari administrative distance. Jadi singkatnya, jalur utama kita akan menggunakan nilai administrative distance atau AD yang paling kecil. Ingat, AD dengan nilai terkecil akan diutamakan. Di sini kita akan melakukan konfigurasi static route floating. Pertama kita lihat dulu. Di sini ada dua ya, default route-nya tadi. Perintahnya ini. Oke, nah kita akan jadikan jalur utama dengan nilai administratif atau AD yang paling kecil. Nah, ingat secara default atau secara awalnya nilai dari static route AD-nya sama dengan 1. Jadi sangat terpercaya ya. Nilai 1. Namun untuk memahami konsep dari floating static ini, saya akan menjadikan jalur utama melalui router 1 itu nilai AD-nya menjadi 10, lalu router 2 menjadi 20. Caranya sama seperti ini. Anda hapus dulu. Kita hapus dulu router static atau default route yang telah kita konfigurasi. Oke, lalu kita akan konfigurasi ulang. Nah, di sini IP route 0000.10.10.10.2. Nah, kita spasi. Nah, kita akan memasukkan nilai administrative distance-nya. Nah, ini 10.10.10.2 merupakan jalur ke atas atau ke router 1. Kita akan jadikan ini nilai terkecil, kita naikkan saja 10 namun lebih kecil dari ke arah router 2. Ingat nilai awalnya 1, tapi di sini saya naikkan menjadi 10 supaya kita dapat lebih memahami konsep dari si static route floating. Oke, nah lalu berikutnya 10.10.20.2. Nah, ini merupakan jalur cadangan yang akan kita gunakan, yaitu ke router 2. Nah, otomatis kita akan menaikkannya menjadi yang lebih tinggi, 20. Jadi kalau Anda lihat di sini, IP route 000.10.10.10.2 dia lewat router 1 akan memiliki AD 10.
Sementara api rod melalui rotor 2 dia akan memiliki AD20. Ya, di sini dia hanya mengakui si 10 10 10 2. Ketika rotor 1 mati, dia lalu akan menggunakan 10 10 20 2. Kita akan lihat nanti. Oke, kita kembali ke multi-sys 2. Kali ini kita akan melakukan hal yang sama. Oke, untuk jalur utama dia melewati 172 16 10 2. Berarti ini. Nah, kita akan menjadikannya jalur utama dengan AD paling kecil dibandingkan yang jalur cadangannya. Nah, untuk rute static floatingnya kita akan menjadikannya nilai 20. Ini 20.2. Kita akan mengirimkan paket data dari PC1 ke server. Kita jalankan. Ya, dia akan lewat router 1. Oke, kita coba jalankan lagi yang baru. Nah, perhatikan dia tetap lewat router 1. Demikian juga multi-sys 2 mengirimkan tetap lewat router 1. Oke, untuk memastikan sekali lagi kita coba. Oke, tetap lewat router 1. Nah, di sini kita akan mematikan router 1. Di sini Anda bisa melihat ini tombol on off-nya ya. Anda klik saja ini supaya routernya mati. Oke, routernya sudah mati ya. Nah, lihat itu linknya sudah merah. Oke, nah kalau kita lihat static route-nya sudah berubah menjadi 10.20.2. 10 tadi awalnya 10 10 10 2. Nah, ini pada multi-sys 2 juga 116.22. Sehingga kalau kita jalankan paket data lagi menuju server, maka dia tidak lagi melewati si router 1. Dia akan melewati router 2 sebagai jalur cadangannya. Oke, kita akan kirimkan sekali lagi. Jadi router 2 telah kita jadikan static routing floating, maksudnya static route floating, di mana ini berlaku sebagai cadangan apabila router 1 mati. Oke, dari sini kita bisa melihat konsep dari routing static floating, di mana merupakan static routing yang dijadikan jalur backup. Di sini skenario-nya apabila router 1 mati, maka static routing floating melalui router 2 yang akan digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat konsepnya telah berhasil dilaksanakan. Jadi demikian dulu materi kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga materi ini dapat membantu pembelajaran Anda. Terima kasih.